Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rumor yang beredar bahwa Pak Prabowo akan menjadikan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya. Pertanyaannya, apakah Gibran mau? Keduanya, apakah MK sudah memutuskan bahwa untuk syarat menjadi cawapres nggak masalah jikalau di bawah 40 tahun? Ataukah ini hanya sekedar tes ombak? Dan ini strategi Pak Prabowo untuk menggait ya relawan-relawan atau pendukung-pendukung dari Pak Jokowi. Ini sudah mulai memanas teman-teman ya. Kalau semisal benar itu terjadi, ini akan memecah peta dukungan terhadap Pak Prabowo maupun dengan Pak Ganjar. Waduh, ini patut kita tunggu gimana ke depannya teman-teman ya. Kami berharap Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran Rakabuming. Dulu. Nggak bahaya ta? Ya bahaya dah. Assalamualaikum. Bersama orang bodoh, bersama orang awam. Salam akal sehat. Mas Gibran yang umurnya masih seumur kencur mau dicalonkan jadi wapres, apalagi capresnya Pak Prabowo yang berpendidikan tinggi. Tinggi gimana sih? Logika, kalau Gibran jadi wakil presiden, mau dibawa kemana Indonesia ini? Kalau jadi, pasti saya sebut negara ini negara balita. Gibran, kalaupun misalnya dikabulkan permohonan itu, belum tentu juga mau maju. Apakah benar? Kalau MK mengabulkan batas calon wakil presiden, nantinya apakah benar Mas Gibran belum tentu mau disandingkan dengan Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar? Benar. Kenapa ini? Kita belajar kepada pengalaman yang sudah terjadi. Dulu Pak Jokowi mengatakan bahwa anak-anak beliau tidak tertarik sama sekali kepada dunia politik. Kenapa? Ya mungkin mereka sendiri yang tahu alasannya kenapa tidak tertarik kepada dunia politik. Namun yang terjadi sekarang apa faktanya? Mas Gibran menjadi wali kota Solo dan Mas Kaisang menjadi ketua PSI. Dan sekarang lagi belum tentu mau menjadi calon wakil presiden, baik itu calon wakilnya dari Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Apa yakin belum tentu mau? Katanya kemarin itu juga nunggu tawaran. Yang mana nih yang benar nih? Salam NKRI. Banyaknya usulan dari berbagai organ bahkan partai yang menginginkan Mas Gibran putra dari Presiden Jokowi untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Bahkan udah ada salah satu partai yang secara terang-terangan melamar Mas Gibran agar mau dipasangkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Jujur loh, buat gue secara pribadi sebagai kader dari PDI Perjuangan ini suatu kebanggaan dan kehormatan. Kenapa? Yang artinya mau tidak mau, suka tidak suka, secara nyata dan fakta realitanya, PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang berhasil melahirkan kader-kader terbaiknya untuk bangsa ini. Ya enggak sih? Makanya kalian sangat berambisi tuh menginginkan Mas Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Tetapi jika kalian tidak menerima pernyataan saya ini, maka saya bertanya balik kepada kalian pendukung Prabowo Subianto. Jika Mas Gibran tidak memiliki potensi atau kualitas sebagai kader dari PDI Perjuangan, lalu kenapa kalian sangat menginginkan Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo Subianto? Kenapa kalian tidak memasangkan Prabowo Subianto dari kader partai kalian sendiri? Kurang pede Boleh mungkin. dong kalau saya berasumsi akhirnya. Ya karena
dari kader partai kalian tidak ada yang berkualitas seperti Mas Gibran. Dan jika kalian tidak bisa menjawab pertanyaan saya ini, maka saya pun berasumsi, boleh dong ya saya berasumsi kembali, bahwa kalian menyadari Pak Prabowo Subianto tidak mungkin bisa elektabilitasnya saat ini tinggi jika atau tanpa mengendorse nama besar Jokowi beserta anak-anaknya. Bener gak sih? Jadi Kayaknya sih tujuan seperti kalian itu. menginginkan Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto semata-mata hanya karena ingin mendulang suara, ingin mendapatkan simpatik rakyat, suara bahwa sosok Prabowo Subianto didukung penuh oleh Jokowi, bahkan anaknya pun menjadi cawapres. Itu kan? Kasihan banget ya. Bisa jadi. Kalian tidak percaya diri bahwa tanpa mengendorse Jokowi kalian itu sebenarnya mampu. Ternyata kalian tidak percaya diri. Kalian saat ini mendulang suara, Prabowo Subianto saat ini elektabilitasnya tinggi. Yaitu kembali lagi saya bilang, hasil dari mengendorse Pak Jokowi dan anak-anaknya. Logika dipakai. Salam NKRI. Guys, kalau udah tahu belum berita terbaru? Dan inilah berita terbarunya. Tara, mak jreng. PDI Perjuangan akui Gibran sudah sampaikan ditawarkan cawapres untuk dampingi Prabowo. Wow, keren banget. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengetahui Gibran Raka dilirik menjadi bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Solo langsung Mas Gibran yang menyampaikan kepada internal PDIP. Hanya saja Hasto Kristianto enggan menanggapi sikap PDIP terkait hal tersebut. By the way guys, siapapun nanti yang akan mendampingi Pak Prabowo, maka seluruh partai yang ada di koalisi Indonesia Maju berkewajiban untuk memenangkan capres dan cawapres dari koalisi Indonesia Maju. Siapapun yang nanti akan mendampingi Pak Prabowo, pasti kita semua akan mendukung serta memenangkannya. Dan yang pasti terbaik untuk Indonesia Maju. Semangat selalu buat Pak Prabowo, karena semakin hari semakin banyak dukung yang datang untuk mendukung serta memenangkan Bapak Prabowo. Guys, kalau udah tahu belum berita terbaru? Dan inilah berita terbarunya. Tara. Oke, izin stick ya Jeng. Terus AHY jadi apa sekarang? Jadi gelandangan politik gitu. Jadi cawapres kali gagal. Mengemis jadi cawapres juga gagal. Demokrat malah tambah nyungsep. Nggak bertambah elektabilitas Partai Demokrat, malah nyungsep. Lihatin aja di bawah. Saya juga tadinya pingin dukung Partai Demokrat. Demokrat itu setengah hati untuk dukung Pak Anies tadinya juga, makanya ditinggal. Dan kamu yang meninggalkan, bukan Pak Anies yang meninggalkan, gitu kan? Sekarang melontang-lantung jadi wapres juga enggak kan? Majreng. Unggul jika dipasangkan dengan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka. Maaf ya, izin setik. Waduh, ini berita benar atau tidak ya? Kalau emang ini berita benar, saya harus pindah haluan lain. Pindah nakoda ini. Ya, kenapa? Kalau berita ini benar. Ini ramalan paling terburuk kok. Malah saya agung-agungkan, saya junjung-junjungkan. Oh, wakilnya seperti ini beritanya. Ya udah, Mbak. Maaf, Pak Prabowo. Kalau Bapak wakilnya seperti itu, saya harus pindah haluan lain, pindah nakoda. Nah, itu. Nah, udah nggak setuju saya. Kalau wakilnya seperti ini, mau pindah saya nakoda. Nah, maaf ya Pak. Nah, terima kasih Pak Prabowo. Nah, kalau suka atau tidak suka, mau tidak mau, Pak Prabowo ingin menggait dukungan dari pendukung Pak Jokowi. Itu suka nggak suka, mau tidak mau, karena basis pendukung Pak Jokowi itu masih sangat luar biasa. Makanya Pak Prabowo ingin menggait anak-anaknya, anak dari Pak Jokowi.
soal kemampuan, dulu ketika Pak Mas Gibran itu menjabat wali kota, banyak orang yang beranggapan bahwa apa sih kemampuan dari Gibran? Terbukti hari ini sebagai wali kota Surakarta, Solo, Gibran telah melakukan gebrakan yang sangat luar biasa. Terbukti berhasil hari ini. Jadi jangan dilihat orangnya, pengalamannya, pengetahuannya. Ingat, Gibran itu sekolahnya juga nggak rendah loh, sekolah tinggi di Singapura juga. Otomatis anak muda, fresh, pemikirannya masih fresh, ide-idenya masih sangat brilian dan sangat luar biasa, apalagi untuk Indonesia. Tetapi apakah pendukung Pak Prabowo mau? Ya, bagaimana dengan pendukung Pak Anies? Apakah ketar-ketir? Ini akan menjadi sangat seru. Karena tentu pendukung Pak Ganjar juga akan terpecah juga. Ya, pendukung Pak Anies ketar-ketir juga. Aduh, Pak Prabowo memang kayak gitu ya. Berusaha mengambil dukungan-dukungan yang dari Pak Jokowi. Berusaha memisahkan Gibran dari partainya untuk kemudian mengambil sebuah keuntungan dari itu semua. Kita lihat ke depan seperti apa. Ini akan menjadi sangat-sangat seru. Lalu bagaimana pilihan kalian? Tentukan pilihan kalian kalau benar-benar terjadi. Tetapi kan ini masih sebatas wacana. Dan kan juga MK belum memutuskan batas minimum cawapres. Apakah boleh di bawah 40 tahun? Sedangkan Gibran itu belum ada 40 tahun. Untuk hari ini ya peraturannya harus di atas 40 tahun untuk menjadi cawapres. Kita lihat ke depannya. Saya juga bingung ini ke depan kalau semisal Prabowo Gibran menjadi wakilnya. Kalau itu benar-benar terjadi ya. Ini akan sangat seru ini 2024 pemilihan presiden ini sangat-sangat seru. Kita memikirkanlah Pak Anies. Kubu Pak Anies akan semakin kedodoran ini kalau semisal itu terjadi. Akan ada persaingan antara dua saja ya, Pak Ganjar dengan Pak Prabowo kalau itu terjadi. Kita lihat ke depan seperti apa teman-teman. Salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.